Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Haidar akan menampilkan video anabolisme dan kemosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foto atau cahaya dan sintesis atau pembentukan, yang berarti proses pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana dengan menggunakan energi cahaya. Dari SD saja kita sudah diajarkan bahwa pembentukan makanan saja terjadi di daun dan lebih tepatnya lagi tempat terjadinya di kloroplas dan tersusun atas grana dan cairan yang disebut stroma. Nah, grana ini sendiri adalah tumpukan tilakoid. Untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida yang diambil melalui udara stomata. Selain itu juga ditemukan air yang diambil dari akar lalu didistribusikan dari daun ke silep. Dalam prosesnya, fotosintesis ini menghasilkan glukosa yang disimpan untuk amilum serta oksigen yang akan dilepaskan. Dalam prosesnya, fotosintesis ini berdiri atas dua tahap utama, yaitu tahap yang pertama adalah reaksi terang dan tahap kedua adalah tahap reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana, tepatnya pada membran tilakoid. Pada reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan produk yang akan digunakan saat reaksi gelap, yaitu ATP dan NADPH, serta hasil samping berupa oksigen yang akan dikeluarkan ke lingkungan melalui stomata. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada pada daun penangkap cahaya matahari. Ingat, cahaya adalah unsur penting pada fotosintesis. Jadi jika tidak ada cahaya maka tidak akan terjadi reaksi terang. Jadi apa fungsi energi dari cahaya ini? Fungsi cahaya digunakan untuk memecah air untuk menjadi oksigen yang akan dilepaskan ke udara dan membentuk elektron dan ion hidrogen. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk membentuk ATP dan NADPH. Jadi hasil akhir fotosintesis adalah oksigen yang akan dilepaskan ke atmosfer, kemudian ATP dan NADPH yang akan disimpan untuk digunakan di reaksi gelap. Jadi itu hasil akhirnya. Reaksi gelap ini atau sering dikenal dengan siklus Calvin ini merupakan lanjutan dari reaksi terang. Jadi reaksi gelap ini terjadi pada stroma yang tujuan utama reaksi ini menghasilkan karbonhidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara sesuai dengan namanya. Ini tidak memerlukan bantuan cahaya secara langsung sebagai sumber energi. Meskipun proses ini tidak memerlukan cahaya secara langsung, bukan berarti prosesnya tidak bisa berjalan ketika ada cahaya asalkan senyawa yang dihasilkan pada reaksi terang sebelumnya yaitu NADPH dan ATP tersedia, maka proses ini dapat terus berlangsung. Reaksi gelap ini tidak menggunakan cahaya tetapi dia menggunakan senyawa yang dihasilkan oleh reaksi terang tadi yaitu NADPH dan ATP. Reaksi gelap secara umum memiliki 3 tahapan, yaitu tahap fiksasi karbon, kemudian tahapan reduksi, dan tahap regenerasi. Tahap pertama yaitu fiksasi karbon. Pada tahapan ini terjadi proses menangkap dan mengikat CO2 dari udara ke dalam molekul organik yang bisa diproses lebih lanjut. Bagaimana prosesnya? Jadi enzim Rubisco ini menggabungkan CO2 dengan molekul 5 karbon yang bernama RUBP sehingga hasilnya adalah senyawa 6 karbon yang sangat tidak stabil lalu segera terpecah menjadi 2 molekul 3 karbon yang disebut dengan 3 fosfoglycerat, yaitu proses mengubah 3 PGA tadi menjadi molekul gula yang lebih energi. Bagaimana caranya? Jadi setiap molekul 3 PGA ini diubah menjadi G3P atau trio fosfat. Jadi reaksi ini dia memerlukan energi dan elektron yang berasal dari ATP dan NADPH. Tahap ini yaitu proses pengambilan molekul RUBP agar siklus bisa berjalan terus-menerus. Jadi pada tahapan ini sebagian molekul G3P ini digunakan untuk membentuk glukosa dan senyawa lainnya. Kemosintesis. Apa itu kemosintesis? Jadi kemosintesis itu berasal dari kata kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya pembentukan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kemosintesis ini adalah reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti ark, bakteria, dan bakteri yang tinggal di dasar laut.
adalah bakteri belerang Thiobacillus. Bagaimana Thiobacillus ini melakukan kemosintesis? Jadi di kawasan dasar laut itu banyak tersedia mineral-mineral hasil muntahan magma seperti hidrogen sulfida. Nah, bakteri belerang ini akan bereaksi dengan mengikat oksigen atau mengoksidasi hidrogen sulfida ini menjadi sulfur. Kemudian sulfur ini akan dioksidasi menjadi asam sulfat dengan diikuti pembebasan energi kimia. Nah, jadi kalau kita simpulkan baik fotosintesis maupun kemosintesis itu sama-sama tergolong ke dalam reaksi anabolisme, yaitu reaksi penyusunan dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sekian video penjelasan tentang anabolisme dan kemosintesis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.